Jumpa lagi dari TV. Ya, sebuah Smart TV Premium dengan layar 75 inci, 4K, tampilan keren, dan fitur-fitur modern. Ini yang coba ditawarkan oleh Hisense melalui Hisense ULED 4K 75U7G. Tapi meski sudah memiliki beragam teknologi terkini seperti layar ULED, Full Area Local Dimming, dan Quantum Dot Color, harganya ternyata masih tetap bersahabat. Smart TV seri 75U7G ini disebut sebagai Hisense ULED 4K Smart TV. Sebutan itu menunjukkan bahwa TV ini adalah sebuah Smart TV. Lalu resolusi layarnya sudah 4K, terasa cukup pas lah ya untuk ukuran 75 inci. Sementara Hisense ULED Technology hadir sebagai pendukung tampilan prima yang ditawarkan oleh TV ini. Ada beberapa hal dalam teknologi ini yang diklaim mampu meningkatkan kualitas tampilannya. Oke, mari kita langsung aja cek paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Hisense 75U7G, 2 buah stand kiri dan kanan, 1 set baut untuk pemasangan stand, remote control beserta 2 baterai AAA, konverter komposit 3 RCA ke komposit 3,5 mm, quick guide, dan kartu garansi. Nah, untuk desain, TV ini didesain Hisense dengan konsep delicate appearance. Bodinya pure metal dengan gaya simple dan fashionable. Berikut adalah dimensi Smart TV 75 inci ini dengan dan tanpa stand-nya. Nah, sementara bobotnya itu mencapai 28,5 kg dengan stand. Bezel layar dari TV ini terbilang tipis dari sisi kiri, atas, dan kanan. Bila dibandingkan dengan layar dengan ukuran sangat besar ini, bezel TV ini memang kelihatan tipis banget. Secara keseluruhan, penampilan TV ini memang terlihat sederhana ya. Di sisi bawah terdapat 4 lubang untuk memasang stand TV. Hisense memang menyediakan 2 buah stand, jadi kita bisa milih kaki-kakinya mau dipasang melebar atau di area tengah TV. Posisi yang tengah ini akan membantu kalau meja tempat TV ini tidak terlalu lebar tentunya. Apapun posisi pemasangannya, stand ini terasa bisa menopang TV dengan sangat baik. Beralih ke sisi belakang, ada VESA mount 400x300 mm untuk memasang TV ke dinding. Speaker juga ditempatkan di sisi belakang nih, satu di kiri dan satu di kanan. Konektor daya TV juga ada di sisi belakang. Konektor ini menghadap ke kanan sehingga mudah diakses. Sementara konektor I/O belakang ada yang menghadap ke kiri dan ada yang ke belakang. Nah, untuk spesifikasi, kita lihat dulu diagonal layarnya tentunya sesuai namanya adalah 75 inci. Resolusi layarnya UHD 4K atau 3840x2160 pixel. Tipe displaynya adalah LED with quantum dot. Tipe backlit-nya adalah direct LED panel dengan full array local dimming atau FALD. Refresh rate 60 Hz dengan smooth motion rate di 120 Hz. Mendukung MEMC atau Motion Enhancement Motion Compensation. Lalu HDR-nya bisa Dolby Vision HDR, HDR10, dan HLG. Picture prosesornya ada HiView Engine di sini. Untuk audio dia punya 2 speaker dan sudah mendukung Dolby Atmos. Nah, untuk kelengkapan Smart TV ini OS-nya sudah pakai VIDA U5. CPU-nya pakai quad-core Cortex A55 1,8 GHz dengan RAM 2 GB. Untuk voice command ada VIDA Voice dan ini bisa mengakses ke Google Assistant. Konektivitasnya ada Wi-Fi 5 dan ada Bluetooth 5.0. Ethernet juga ada dan dia punya AnyView atau screen mirroring. Nah, untuk konektor I/O, nih Hisense membagi penempatan konektor I/O ke 2 area. Satu menghadap ke kiri dan satu lagi ke arah belakang. Berikut ini adalah deretan port dari atas ke bawah untuk yang menghadap ke kiri. Ada USB 3.0, ada audio out, ada service port, ada composite in combo, 3 HDMI 2.0, port HDMI 2 ini mendukung eARC atau ARC ya. Lalu ada antena in, ada USB 2.0 juga. Sementara untuk konektor yang menghadap ke belakang ada Ethernet RJ45, ada digital audio out, dan ada 1 HDMI 2.0. Semua port HDMI di TV ini sudah mendukung HDCP 2.2 ya. Dan konektor yang diposisikan mengarah ke samping dan belakang ini cenderung membuat pemasangan kabel jadi lebih mudah. Namun untuk yang menghadap ke belakang itu harus diperhatikan kalau TV-nya mau dipasang ke dinding. Nah, untuk penggunaan kita lihat saat setup awal TV ini tidak meminta banyak hal. Hal yang penting kita lakukan di sini adalah menghubungkan TV ke Wi-Fi atau jaringan lokal untuk koneksi ke internet. Tentunya pakai kabel akan lebih mantap. Navigasi di TV ini bisa dilakukan dengan remote. Saat setup awal, remote Bluetooth ini akan dideteksi secara otomatis oleh TV dan proses pairing otomatis akan dijalankan. Remote ini punya desain modern ya, dengan hanya tombol-tombol penting dan tombol shortcut aja di sini. Kalau dibutuhkan, keyboard berbasis USB maupun Bluetooth juga bisa dipakai. Ini akan membantu untuk beberapa hal termasuk login ke aplikasi-aplikasi streaming konten ya. TV ini menggunakan VIDA U5 dengan user interface yang menurut kami ini mirip banget dengan Google TV. Di bagian atas bisa dijumpai daftar beberapa aplikasi yang ada. Sementara sebagian besar layar akan diisi dengan rekomendasi
rekomendasi konten. Sayangnya emang rekomendasi konten ini baru menampilkan konten apa yang tersedia dari aplikasi bawaan di TV aja. Secara standar terdapat beberapa aplikasi streaming konten di Vida U5 ini termasuk Netflix, YouTube, dan Prime Videos. Terdapat juga beberapa aplikasi lain seperti Video, Red Bull TV, Kidoodle TV, UEFA TV, dan sebagainya. OS Vida ini juga dilengkapi dengan app marketplace. Sayangnya beberapa aplikasi streaming konten populer seperti Disney+, HBO Go, dan Bein belum ada di marketplace ini. Menurut Hisense, untuk sementara kita bisa menggunakan web browser untuk menonton konten-konten tersebut. Sayangnya untuk Disney Plus Hotstar saat kami coba pakai browser, ya sayangnya masih ada pesan error di sini. Tapi kabarnya dukungan atau aplikasi Disney Plus Hotstar tersebut akan hadir secara resmi di tahun 2022 ini. Oh ya, kami juga menjumpai beberapa aplikasi streaming TV dari negara lain seperti Thailand, Rusia, dan sebagainya di marketplace ya. Menurut Hisense, aplikasi negara lain ini adalah aplikasi yang tetap bisa digunakan atau bisa dikatakan aplikasi-aplikasi global. Beralih ke konten yang diinputkan dari perangkat lain, ini ada 4 port HDMI dan 1 port komposit di TV ini. Tentu saja, keempat port HDMI ini bisa menerima input dari perangkat seperti PC, laptop, konsol game, Blu-ray player, dan sebagainya. Kalau merasa butuh menggunakan sistem audio tambahan, kita bisa menggunakan konektor analog output, digital output maupun eARC atau ARC yang ada di HDMI 2. TV ini mendukung AnyView Cast, memungkinkan screen mirroring untuk Android dan Apple juga. Pemutaran konten dari USB drive juga didukung oleh TV ini. USB drive yang bisa dikenali TV ini harus di format FAT32 atau NTFS. Tipe file umum untuk foto, gambar, video, dan audio didukung oleh TV ini. Bahkan untuk video dengan H265 pun bisa diputar di TV ini. Tentunya TV ini bisa menangkap siaran di VBT2 dengan baik ya. Terlihat banyak channel TV digital Indonesia yang bisa ditemukan saat proses setup. Ya, dan kita hanya pakai antena TV biasa, nggak perlu ada antena spesial buat digital ya. Oh ya, untuk TV digital, TV dari Hisense ini mendukung perekaman siaran ke format file video langsung ke USB drive. Fitur ini bisa diatur untuk aktif berdasarkan informasi dari EPG atau program guide untuk TV digital. Nah, Hisense menyebutkan bahwa TV 75U7G ini menawarkan powerful image quality yang dihasilkan dari penggunaan HiView Engine, Full Array Local Dimming, serta Quantum Dot Color. HiView Engine ini merupakan pusat kontrol dari TV ini. Dikembangkan khusus oleh Hisense, ini bisa membuat tampilan layar jelas dengan kualitas yang tinggi. Salah satu fitur yang hadir dari HiView Engine ini adalah upscaler, yang akan sangat dibutuhkan di TV ukuran besar. Fitur ini memungkinkan konten resolusi rendah di TV itu tampil seperti resolusinya lebih tinggi, jadi tidak terlihat pecah di layar. FALD atau Full Area Local Dimming ini memungkinkan LED backlit untuk diredupkan dan dimatikan di area tertentu saja. Yang satu ini bisa membantu meningkatkan kontras tampilan, misalnya saat scene yang relatif gelap tampil di layar. Mengurangi kemungkinan warna terlihat wash out juga karena backlight yang menyala terang saat scene yang gelap. Ada juga Quantum Dot Color yang memungkinkan tampilan warna yang true to life, terlebih untuk merah dan hijau. Saturasi warna juga disebut lebih baik dengan hadirnya Quantum Dot Color ini. Jadi, 75U7G ini yang masuk ke dalam jajaran ULED 4K TV Hisense ini ya, bisa menghasilkan warna yang nyata, kontras yang sangat baik, detailnya juga tinggi, serta tampilan gerakan atau motion juga jelas. Nah, berdasarkan pengalaman kami menggunakan TV ini untuk menikmati berbagai jenis konten dari YouTube dan Netflix, kami memang merasa bahwa TV ini memberikan kualitas tampilan yang bisa dikatakan cukup prima. Warnanya terasa bisa tampil nyata nih. Setidaknya kami rasa janji Hisense dari TV ULED 4K ini cukup terbukti di sini. Black level terlihat cukup dalam. Memang masih terlihat belum benar-benar seperti yang bisa ditawarkan oleh panel yang lebih tinggi kelasnya, tapi sudah terbilang sangat baik untuk panel layar LED seperti ini di kelasnya. Menariknya, view angle-nya terbilang luas. Hisense memang menjanjikan viewing angle yang mendekati 180 derajat ke segala arah. Konsistensi warnanya terbilang terjaga, hanya terjadi sedikit sekali pergeseran tingkat kecerahan warna, tapi tidak terlalu mengganggu di sini. Hal lain yang kami amati adalah ada sedikit efek vignetting di bagian sudut-sudut dari TV ini. Ya, ada bagian yang terasa agak sedikit lebih gelap di area sudut-sudut layar. Untungnya ukurannya cukup kecil jadi tidak terlalu mengganggu. Secara umum tampilan yang disajikan oleh TV ini intinya tetap terasa memuaskan. TV ini juga menawarkan beberapa preset picture mode, yaitu Standard, Dynamic, Sports, Cinema Day, dan Cinema Night. Standard merupakan picture mode yang menampilkan tampilan yang relatif natural, sementara Dynamic menampilkan tampilan yang lebih cerah dengan saturasi dan brightness yang lebih tinggi. Sport, sesuai namanya, dituning khusus untuk menikmati siaran pertandingan olahraga. Satu hal lagi yang juga ingin kami bahas terkait preset mode di TV ini ya, Hisense menawarkan preset dengan awalan Cinema. Kami berharap setidaknya preset ini bisa menawarkan feel seperti nonton film di
bioskop. Sayangnya preset ini tampaknya lebih ke pengaturan warna, color temperature yang lebih warm, kontras, dan beberapa hal lain. Di bagian motion, preset ini tetap menghasilkan motion smoothing sehingga terasa kesan sinematiknya justru agak hilang di sini. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan mengubah preset ini, menonaktifkan motion smoothing dari opsi yang ada. Namun tentunya akan lebih nyaman kalau misalnya standar preset Cinema ini bisa menghadirkan pengalaman sinematik tanpa harus ngatur secara manual. Wah, seenggaknya masih ada caranya untuk supaya bisa tampil sinematik. Nah, Hisense menyebutkan bahwa TV ini mendukung HDR, baik HDR10, HLG maupun Dolby Vision. Kami mencoba memutar konten dengan dukungan Dolby Vision di Netflix dan TV langsung menampilkan indikasi bahwa Dolby Vision aktif. Preset tampilan tersedia juga langsung berubah, hanya tersedia Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, dan Dolby Vision Custom saja. Saat mencoba memutar konten HDR dari YouTube, aplikasi juga langsung mengenali HDR di 75U7G ini. Terlihat dari warna yang langsung berubah dan munculnya HDR di pilihan opsi resolusi video. Melihat TV sebesar ini, timbul juga rasa penasaran kami bagaimana kalau misalnya dipakai untuk display out dari PC. Nah, saat digunakan untuk bekerja, menjelajah internet, dan berbagai aktivitas harian yang lebih banyak berurusan dengan teks berukuran kecil, menggunakan TV ini terasa tidak terlalu nyaman sih memang ya. Hal ini wajar karena optimalisasi TV ini berbeda dengan optimalisasi monitor. Jadi kayaknya kurang cocok kalau mau dipakai buat ngetik gitu ya, atau baca gitu, kurang pas. Setidaknya kalau kita mau mencoba dari jarak yang dekat, karena TV kan selalu dirancang untuk dilihat dari jarak yang agak jauh, apalagi 75 inci. Namun, saat digunakan untuk main game, TV ini kembali bisa menawarkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Input lag-nya nggak terasa, khususnya saat game mode di TV ini dihidupkan. Terlihat Hisense memang sudah mengantisipasi penggunaan TV ini untuk main game, baik dari PC maupun dari konsol. Mereka sudah melakukan tuning untuk memastikan bahwa tidak ada hal yang mengganggu kenyamanan bermain game dengan TV yang satu ini. Bicara soal konten resolusi di bawah 4K, TV ini dibekali dengan upscaler yang ternyata cukup baik. Tapi kami masih bisa merasakan bahwa TV ini belum bisa melakukan upscaling yang kualitasnya konsisten untuk semua kondisi. Kadang kami merasa sangat puas dengan upscalernya, sementara di waktu yang lain upscaler terasa kurang bisa memberikan tampilan yang tajam ya. Tapi memang ya, upscaler ini sangat tergantung dari gambar aslinya memang. Permukaan layar TV ini semi glossy yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas tampilan warna TV tentunya. Namun ini juga otomatis akan membuat sedikit bayangan dari apa yang ada di depan TV jadi mudah terpantul ya. Dan ini terasa agak mengganggu saat layarnya menampilkan tampilan yang mayoritasnya gelap. Terkait audio, speaker yang ada di TV ini bisa dikatakan cukup. Kita memang tidak mungkin mengharapkan kualitas suara yang dalam dengan surround yang luar biasa hebat dari TV yang hanya pakai 2 speaker saja. Ya, kalau dibutuhkan tinggal pasang soundbar aja, ada e-arc-nya kan. Kemudian, navigasi di UI TV ini secara umum bisa dilakukan dengan nyaman dengan remote bawaan dari TV. Tombol shortcut Sport di remote ini akan otomatis mengarahkan ke aplikasi Fight atau FITE ya. Nah, untuk yang membutuhkan kenyamanan ekstra untuk beberapa hal, bisa coba untuk menginstal aplikasi Vida dari Google Play Store ke smartphone kalian. Ya, ini memungkinkan kita mengakses aplikasi lebih cepat, serta kita tidak perlu masang keyboard ke TV hanya untuk membantu saat ngetik doang ya. Misal mau searching konten segala macam, itu akan lebih nyaman dengan aplikasi ini. Nah, untuk konsumsi daya, kita coba ukur daya yang dipakai TV Hisense ULED ini saat digunakan untuk muter konten. Dan hasilnya adalah pada saat scene terang di video, ini bisa mencapai 230 watt. Scene gelap di video konsumsi daya bisa turun ke sekitar 50 watt. Standby di home screen itu kurang lebih 170 watt. Ini sebetulnya angka yang wajar untuk TV yang besar sekali seperti ini. Oke, untuk harga, TV Hisense 75U7G ini dipasarkan di harga Rp29.999.000. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan, layar semi-glare memang membuat pantulan objek di depan TV tidak mungkin sepenuhnya dihindari, tapi justru membuat layar ini relatif lebih cemerlang menampilkan warna-warna. Lalu OS Vida yang digunakan memang menawarkan fitur yang cukup mumpuni untuk sebuah Smart TV, tapi dukungan aplikasinya memang masih belum sebaik OS TV populer lainnya. Kemudian banyak aplikasi populer yang masih belum dijumpai di Vida U5 di TV ini ya. Aplikasi yang tersedia memang cukup banyak, tapi sebagian besar adalah aplikasi yang disiapkan untuk negara lain. Menurut Hisense, aplikasi-aplikasi itu tetap bisa digunakan dan juga ada yang membutuhkan aplikasi tersebut. Kemudian audio hanya dengan 2 speaker. Kualitasnya memang tidak bisa dikatakan rendah, tapi memang masih terasa sedikit kurang pas untuk sebuah TV dengan layar berukuran masif seperti ini.
Untuk dari sisi kelebihannya, jelas kualitas tampilan terbilang keren ini ya. Memang belum bisa menyaingin TV dengan panel yang lebih modern atau yang lebih mahal lagi di atasnya. Namun, TV ini terbilang bisa menawarkan tampilan yang memuaskan. Terlihat bahwa Hisense bisa memanfaatkan teknologi ULED untuk bisa memberikan tampilan di atas apa yang biasa kita bayangkan dari panel LED biasa. Dan panel tipe seperti ini juga terkenal sebagai panel yang awet dan cukup anti screen burn, membuatnya cocok untuk penggunaan jangka panjang. Oh, bukan 2-3 tahun, kita bicara 5, 7, 8 tahun lebih ya. Kemudian dia sudah mendukung HDR10, SLG, dan Dolby Vision juga. Konektivitas terbilang memadai, tersedia 4 HDMI, salah satunya sudah support eARC ya. Ada 2 port USB composite input, serta adanya Ethernet, Wi-Fi 5, dan Bluetooth 5 juga di sini. Saat digunakan untuk gaming, ini nyaman, tidak terasa adanya lag dari sisi input. Hisense memang game mode-nya emang cukup mantap di sini. Lalu tersedia voice command atau voice assistant, bahkan bisa pakai Google Assistant di sini. Remote control bawahnya terbilang nyaman digunakan dan responsif. Lalu ada aplikasi VIDA Smart TV di smartphone. Ini bisa membantu pengendalian TV secara lebih nyaman. Ada fitur perekaman siaran TV terintegrasi atau PVR dan sudah siap untuk menerima siaran TV digital sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia. Ya, berdasarkan pengalaman kami selama mencoba TV Hisense yang satu ini, terlihat bahwa Smart TV ini memang lebih mengedepankan ukuran masif dan kualitas tampilan yang memuaskan. Ukuran 75 inci dengan kualitas tampilan sekelas ini memang jadi daya tarik tersendiri, apalagi di harga yang relatif tidak tinggi, masih di bawah 30 juta, tepatnya di 29 jutaan. TV ini masih bisa jadi sarana untuk menikmati beragam jenis konten, di mana Hisense juga menjadi salah satu partner resmi World Cup 2022. Fitur Smart memang bukan kekuatan utama dari TV ini. VIDA memang menawarkan banyak fungsi utama Smart TV di dalamnya, bahkan voice assistant pun sudah ada. Tapi dalam jangka panjang yang dipastikan akan bertahan dari sebuah TV kan sebetulnya layarnya. Untuk fitur tambahan lainnya, ya 5-7 tahun lagi kita bisa nambah lah add-on devices. Nah, jadi kalau memang ukuran layar dan kualitas tampilan yang jadi incaran utama kalian saat ingin meminang TV baru, Hisense 75U7G ini adalah salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.